kearifan lokal, yakni asiknya berkebun sayur. Anak-anak di rumah sudah pernah berkebun sayur? Nah, jadi sekarang di sekolahan kita di kelas 4 kita akan berkebun sayur. Jadi kali ini kita ke tahap kontekstualisasi. Apa itu tahap kontekstualisasi? Hal-hal yang dapat membantu menyelesaikan proyek. Jadi kira-kira hal-hal apa yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan proyek? Jadi yang pertama, anak-anak, kita harus mengenal dulu lingkungan. Nah, lingkungan itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan. Lingkungan alam contohnya seperti apa, anak-anak? Bukit, rawa, laut, atau pantai. Itu namanya apa? Lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan buatan. Contohnya seperti apa lingkungan buatan? Taman bunga, kebun, apa lagi? Waduk, bendungan, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kalau kita menanam sayuran, itu kita termasuk apa? Membutuhkan lingkungan alam apa lingkungan buatan? Lingkungan buatan. Jadi hal-hal yang membantu kita dalam menyelesaikan proyek, yang pertama kita harus memilih lingkungan buatan. Yang kedua, kita harus memilih kira-kira apa media tanamnya. Media tanam, apa anak-anak media tanam? Media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Jadi tanaman kamu kayak tumbuh, itu kira-kira medianya apa? Ya. Media tanam itu ada dua, ada organik dan anorganik. Jadi setelah kita memilih lingkungan, lalu kita memilih media tanam. Kira-kira itu media tanam yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman itu seperti apa? Nah, terus yang ketiga, langkah-langkahnya. Kira-kira langkah-langkahnya ini bagaimana? Ya. Kita lihat di video berikut. Anak-anak lihat. Nah, ini ada sebuah video. Ini langkah-langkah kita bagaimana caranya membuat media tanam. Silakan anak simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info dan Pertanian. Salam pecinta tanaman, salam berkebun. Baik, selamat pagi semua. Dalam informasi video kali ini saya akan sedikit memberikan teknik bagaimana cara pembuatan media tanam. Yang ada di belakang saya ini bahan-bahan media tanam sudah kami siapkan. Jadi rencana di sini nanti kita akan mengalami tanaman merah ya untuk penanaman dengan sistem politek. Nah, kebetulan proses pembuatan media tanam ini kami langsung diundang teman kami kita yang masih satu daerah untuk kalian mempelajari bagaimana cara pembuatan media tanam pada proses penanaman bawang merah dengan sistem penanaman politek. Nah, bagaimanakah prosesnya? Untuk dijelasnya ikuti terus video kami. Nah, baik teman-teman semua, inilah komponen bahan utama yang kita akan lakukan proses pembuatan media tanam. Yang mana komposisi media tanam yang kita gunakan di sini, yang pertama di sini yang kita gunakan adalah sejenis tanah. Jadi tanah yang disiapkan itu kebetulan ada dua versi. Satu jenis tanah merah seperti ini, kebetulan memang area di sini menggunakan tanah merah.
Dan ada juga komposisi media tanam yang sudah diambil dari tempat lain, yaitu jenis tanah yang merupakan hasil pengomposan dari sisa-sisa sekam bakar yang sudah laku seperti ini. Dan yang kedua di sini sudah kami siapkan juga komposisi media tanam, yaitu sekam padi, yang mana fungsi sekam padi ini sudah banyak juga saya ulas di video sebelum saya, yaitu sebagai porositas air supaya media mereka ini tidak mudah padat. Dan yang terakhir di sini kami sudah siapkan juga kotoran kambing atau proyek kambing seperti ini. Jadi kalau untuk persiapan pembuatan media tanam, biasanya gunakan proyek kambing yang sudah lama, jadi proses pemakaian itu lebih cepat kita gunakan. Nah, untuk komposisi media tanam di sini nanti kita akan mencampurkan komposisi tiga bahan utama ini, yaitu tanah mulus, kemudian sekam, dan kotoran kambing ini dengan perbandingan 2:1:1. Artinya 2 bagian tanah, 1 bagian sekam padi, dan 1 bagian kotoran kambing. Oke, sekarang kita campur semua bahan antara semua komponen bahan ini, yaitu tanah, kemudian sekam, dan pupukan yang pasti terus 2 kali. Pencampuran ketiga komponen bahan utama yang telah kita siapkan tadi sudah selesai, dan kita lihat hasil bahan campurannya sangat gembus sekali. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya bahan ini sudah bisa langsung kita masukkan ke dalam media polybag, atau juga Anda bisa menunggunya karena proses penyiapan media tanam ini tidak langsung kita tanami, tapi kita diamkan dulu lebih kurang sekitar 1-2 mingguan. Jadi Anda kalau memasukkan langsung ke media polybag ini, Anda bisa menambahkan komposisi bahan pupuk dasar berupa pupuk NPK dan SP36 dengan dosis kira-kira 5-10 gram per polybag seperti ini. Dan langkah selanjutnya biasanya kita diamkan dulu sebelum proses penanaman jenis sayuran atau penanaman buah yang kita lakukan. Dan di sini rencana akan ditanami sejenis bawang berasal dari bumi. Jadi untuk bahan media polybagnya kita gunakan dengan ukuran 40x40 seperti ini. Jadi nanti tanaman bawang merah bisa kita tanam sampai 4 biji seperti ini. Itu mungkin sedikit bagaimana cara proses pembuatan media tanam untuk proses penanaman bawang, ya. Dan teman-teman jangan lupa nanti update bagaimana perkembangan selanjutnya proses penanaman. Kebetulan ini kami lakukan proses pembimbingan langsung ya para teman kami yang masih ada di satu tempat kami seperti itu. Baik, sama kami semua, demikianlah sedikit proses pembuatan media tanam di tempat rekan kami ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti proses ini kami akan lakukan proses bimbingan langsung